Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fathur-Rahman, NPM 18230196, PCKR Universitas PGRI, PCKR 7E. Di dalam video kali ini saya akan melakukan wawancara pada teman saya untuk sebagai memenuhi tugas dari jurnalisme. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Fathur-Rahman ya di channel YouTube saya. Nah, untuk kali ini saya kedatangan tamu nih, Mas Dian Bagus Pratika dari Brebes. Gimana kabarnya Mas Dian? Alhamdulillah sehat. Oke, Gimana Mas Adi kabarnya? alhamdulillah saya sehat ya. Ya, silakan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke penonton. Baik, siap. Perkenalkan, nama saya Dian Bagus Pratika, alamat dari Brebes, Larangan. Lumayan jauh untuk kesini. Ya. Saya kebetulan alumni dari SMA 2 Slawi dan sekarang sedang menjalani pendidikan di Universitas PGRI Semarang, jurusan PCKR. Oke, jadi olahraga ya? Iya. Oke, ngomong soal olahraga nih, kan dengan olahraga ada cabang badminton ya. Menurut Mas Dika ini, badminton, pengertian dari badminton itu apa? Badminton itu olahraga yang dimainkan dengan menggunakan raket dan juga shuttlecock yang terbuat itu dari bulu angsa dan dimainkan itu saling berhadapan dengan lawan. Iya, terus. Oke, jadi ngambil jurusan olahraga ya? Iya. Dari kan jurusan olahraga itu ada banyak cabang olahraga. Menurut Mas Dian, Mas Pratika, cabang olahraga apa yang Mas Dika sukai? Nah, untuk olahraga sendiri saya sebenarnya banyak seperti sepak bola, futsal, tenis meja, tapi yang menjadi favorit atau yang paling sering saya mainkan itu bulu tangkis. Bulu tangkis. Okay. Iya. Terus kenapa memilih bulu tangkis daripada cabang yang lain? Karena dari kecil diperkenalkan sama orang tua itu bulu tangkis dan juga di desa saya kebetulan adanya sekolah bulu tangkis. Berarti dari kecil sudah memainkan ya, bulu tangkis ya? Dari kecil sudah dikenalkan dan akhirnya suka. Iya. Terus, tadi soal bulu tangkis ya. Menurut Mas Pratika nih, bulu tangkis itu apa ya pengertiannya tentang permainan bulu tangkis? Menurut saya, ini pendapat saya, bulu tangkis itu permainan yang dimainkan dengan menggunakan raket dan juga shuttlecock, dan permainannya itu saling berhadapan dengan lawan, bisa single, double, campuran, kira-kira seperti itu untuk yang saya tahu tentang bulu tangkis. Oke, jadi itu ya konten tentang bulu tangkis. Terus sudah memainkan bulu tangkis kan dari dulu, dari kecil. Apakah mungkin sudah mengikuti lomba atau tentang kejuaraan bulu tangkis atau belum? Ya, kalau kejuaraan gitu paling mentok di tingkat kabupaten. Soalnya dulu waktu SD, SMP itu karena masih di lingkup Brebes masih banyak yang kenal, jadi saya diikutkan untuk tingkat kecamatan, kabupaten, untuk popda seperti itu. Kalau SMA itu kan saya di daerah yang baru lagi, nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang tahu sejarah saya, kayak saya jago main bulu tangkis, akhirnya saya tidak dianggap lah seperti itu. Oke, jadi kan sudah memainkan bulu tangkis dari kecil. Ya. Jadi pengalaman apa yang saat memainkan bulu tangkis? Ada pengalaman apa? Untuk pengalaman sendiri itu dulu ya waktu masih sering aktif lomba-lomba gitu, pernah runner up gitu. Tapi untuk menjadi juara sendiri sangat sulit ya, karena lawannya itu juga berat-berat. Pernah dulu hampir juara, namun kena ke comeback gitu. Hampir menang tapi jurus kemudian kesalip gitu. Itu yang paling berkesan dan menyedihkan juga lah. Hampir juara tapi kesalip gitu. Saya kira itu untuk pengalaman paling berkesannya. Terus sejak kapan mulai fokus untuk melatih atau menjadi atlet badminton? Sejak kapan? Kalau untuk fokusnya itu dari kecil
kecil ya, cuma setelah menjalani sampai SMP gitu mengenal olahraga lain seperti sepak bola itu tadi, futsal, basket, tenis meja, itu pelan-pelan saya pelajari semua. Akhirnya bulu tangkisnya malah saya tinggalkan, dan SMA mulai sangat jarang bermain bulu tangkis, lebih sering ke futsal atau sepak bolanya. Oke, menurut Mas Bertika nih, gimana cara mengembangkan skill bulu tangkis itu sendiri, itu bagaimana caranya? Untuk saya itu kan di dalam bulu tangkis sendiri kan banyak teknik ya, seperti servis, servis bawah atau servis yang samping gitu. Terus ada pukulan, ada macam-macam seperti backhand, smash, lob, drop shot gitu. Dan untuk saya sendiri cara melatihnya itu sejak ikut di sekolah badminton gitu, di setiap pukulannya itu latihannya beda-beda. Kayak di drill gitu, misalnya hari ini kita latihan servis, itu sehari itu latihannya servis terus. Ya, difokuskan ke Ya, situ dulu ya. kemudian besoknya baru pindah, misalnya teknik backhand terus itu hari itu. Jadi kayak lebih fokus dan jadi apa? Tahap seperti itu. Lebih seringnya misalnya backhand terus, akhirnya kan terbiasa itu untuk melakukan backhand, akhirnya meningkatkan skill kita di teknik tersebut. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Terus menurut Mas Pratika nih, sebagai atlet bulu tangkis ya, menurut Pratika bagaimana perkembangan bulu tangkis di Indonesia ini, seperti apa? Untuk sesuai pandangan saya, dari dulu yang saya rasa itu bulu tangkis memang olahraga yang diunggulkan di Indonesia untuk di luar negeri gitu. Jadi ya bulu tangkis Indonesia itu dipandang tinggi lah standarnya oleh luar negeri gitu. Jadi sudah banyak prestasi dari dulu, kayak zamannya Susi Susanti, terus singlenya itu Taufik Hidayat, kemudian dari sini Dominion tahu, Iya. Kevin Sanjaya, nah itu Menjadi juara kan? Joshua Christie, Iya. sama yang baru kemarin Olimpiade Gracia Poli sama Apriliani itu kan. Nah itu kan menjadi apa ya, Makin dikenal. iya, bulu tangkis Indonesia makin disegani lah seenggaknya gitu di antero luar negeri gitu. Jadi menurut saya perkembangannya cukup bagus, karena dari dulu juga kan ada PB Jarum ya yang menaungi kita atlet-atlet kecil dari umur 6 tahun sampai menjadi atlet yang profesional di Indonesia. Saya rasa perkembangannya cukup bagus lah, karena sudah ada yang menaungi dari kecil itu, jadi merata. Ya, jadi sudah cukup baik ya. Iya. Untuk perkembangan di Indonesia. Terus mungkin mengenai atlet, menurut atlet favorit dari atau atlet yang sebagai panutan atlet badminton itu siapa? Oh ya, atlet panutan ya. Kebetulan kan saya mainnya single pria, jadi ya siapa lagi kalau bukan Taufik Hidayat ya, sebagai legenda Indonesia. Tapi untuk sekarang saya sedang mengikuti siapa namanya, Antoni Sinisuka Ginting, itu juga salah satu favorit saya. Bisa jadi penerus Taufik Nah Hidayat. ya itu kemarin kan waktu apa memang di Indonesia itu Asian Games kalau nggak salah, cedera tapi tetap berusaha keras itu. Ya, sampai nontonnya terharu sekali itu, sampai tepuk tangan satu keluarga nonton bareng gitu di depan TV, kayaknya seru banget gitu. Terus tadi kan disebutkan Taufik Hidayat ya. Kenapa memilih Taufik Hidayat sebagai panutan, itu alasannya kenapa? Dulu pertama kali lihat itu pas Taufik main di mana itu ya, saya lupa, pokoknya pas itu Taufik menang, yang apa ya yang diunggulkan dari Taufik Hidayat kan itu backhand smashnya ya. Itu saya suka sekali sama backhand, cara Taufik Hidayat melakukan smash backhandnya itu. Tapi sayangnya saya nggak bisa melatih itu karena susah. Itu ya yang membuat saya suka dan jatuh cinta ke permainan Taufik itu, karena backhand smashnya itu keras tapi terarah, juga mematikan. Oke, kembali ke badminton ya. Kan menurut Mas Pratika ini siapa saja yang mungkin boleh memainkan badminton itu siapa?
Eh, bulu tangkis? saya rasa semuanya juga boleh, karena saya dulu juga waktu sekolah bulu tangkis itu ada yang mulai dari SD, SMP, SMA juga ada. Di desa saya ada lapangan bulu tangkis itu yang main bapak-bapak orang tua, tapi di desa saya kebetulan untuk perempuannya itu jarang. Kalau di sekolah badmintonnya ada, kalau di desa saya untuk bermain gitu aja tuh nggak ada yang perempuan, jarang sekali saya lihat. Kalau di sekolah bulu tangkis saya kira sekarang udah mulai rata ya, ada yang cowok, ada yang cewek. Jadi siapa aja boleh lah menurut saya, asalkan ada kemauan. Oke. Menurut Mas Pratika nih, menurut Mas Pratika kapan kita waktu yang tepat untuk belajar tentang bulu tangkis ini? Waktu yang tepat itu maksudnya waktu apanya? Kayak Belajar, mengenal. Oh, saya kira itu dari kecil sudah apa ya, kalau mau cita-citanya emang menjadi atlet itu harus dari sejak dini gitu. Jadi kan udah kenal, udah terbiasa bermain, jadi kan lama-lama skill meningkat. Selain dari latihan juga menurut saya skill itu tergantung dari bakat kita. Tapi kalau kita punya bakat gak ada latihannya juga sama aja bohong. Untuk melatih fisik sendiri saya kira apa ya, dari sekolah badmintonnya juga sudah menyediakan seperti programnya gitu. Program latihannya itu kapan, waktunya pagi, siang atau sore itu sudah diatur dari sekolah badmintonnya. Jadi saya rasa kita tinggal mempersiapkan diri saja untuk latihan, mempersiapkan fisik seperti istirahat yang cukup, makan, itu pasti kita bisa mengikuti program latihannya itu. Oke, apakah mungkin nih misalkan saya mungkin ya udah umur segini ya 21 ya, baru mengenal bulu tangkis. Terus apakah bisa saya menjadi atlet bulu tangkis? Menurut Mas Pratika bagaimana? Apakah bisa atau tidak gitu? Kalau dibilang bisa atau tidak, bisa, asal ada bakat dan kemauan serta latihan yang tekun. Cuma untuk ya udah mulai umur 21 ini saya rasa agak terlambat, karena ya yang dari kecil, yang udah latihan dari kecil tapi sekarang udah 21 tahun pasti kan ilmunya atau skillnya udah di atas kamu, jadi kan susah untuk kita menjadi untuk mengimbangi susah, jadi kita susah untuk kelihatan untuk menjadi atlet, jadi kita tertutup oleh yang sudah latihan dari kecil tadi. Ya saya kira sih bukan sangat susah ya, susah untuk bersaing untuk yang sudah latihan dari kecil. Oke, seperti itu ya. Terus minat apa? Ya saya ya mungkin sedikit minat lah, tapi ya harusnya saya dari kecil, tapi ya tidak apa-apa. Terus menurut Pratika gimana kita bisa melatih skill badminton itu sendiri? Untuk melatih skill bisa bermacam-macam tempat ya, misalnya di sekolah badminton atau kita bermain di kampung sendiri kan. Kita biasanya kalau di kampung kan itu campuran, bisa lawan orang tua atau lawan anak kecil atau yang lawan sebaya. Itu kan kalau biasanya lawan orang tua kan pengalamannya lebih banyak. Nah kita itu di situ juga bisa sambil berlatih, kita bisa memperhatikan, oh ini cara mainnya gini, oh cara mainnya gini. Itu kan berarti salah satu media untuk kita berlatih. Nah kalau di yang baik itu di sekolah badminton itu sendiri, karena kan ada pelatihnya, tempat khusus untuk berlatih, jadi kan kayak sudah tahu lah cara-caranya karena diajarin sama pelatih itu tadi kan. Karena tempatnya juga memadai, fasilitasnya juga memadai, itu bisa mendorong kita untuk meningkatkan atau mengembangkan skill diri kita sendiri itu. Oke, itu ya. Terus apakah semua orang nih apakah harus bisa mengetahui tentang permainan bulu tangkis dan juga bisa mempraktekkan bulu tangkis atau tidak? Untuk semua orang ya, saya kira tidak, itu karena kembali lagi ke minat kita ya. Kalau kita memang minat ke bulu tangkis, saya kira perlulah untuk tahu cara-caranya, cara permainannya, cara mengetahui kelemahan musuh dan sebagainya itu. Kalau kita kurang suka atau kurang minat, saya kira tidak terlalu penting untuk mengetahui itu, tapi seenggaknya kan tahu cara memukul atau teknik dasarnya lah minimal itu. Dan juga kan
seenggaknya kan permainan bulu tangkis kan banyak di TV. Untuk kita mendukung itu nggak perlu kita tahu cara bermainnya, yang penting kita support atlet-atlet kita yang sedang berjuang. Untuk minat sendiri nggak perlu, untuk semua orang itu nggak perlu menguasai badminton, saya rasa. Jadi setuju. Ya. Terus tadi kan Mas Pratika bilang kalau sekarang tuh sudah terlalu aktif bulu tangkis ya. Terus sekarang aktifnya di mana? Ya mengingat umur juga kan sudah mulai itu, karena jarang olahraga sekarang, jujur saja. Untuk bermain bulu tangkis itu jarang, paling sekali seminggu. Dari SMA itu udah mengurangi karena lebih aktif ke futsal. Kalau dulu SMA itu lebih aktif ke futsal, ikut-ikut turnamen begitu. Untuk sekarang kuliah, karena ya tahulah gimana tugasnya di kuliah kan. Banyak tugas kan. Kayaknya ya sebenarnya sempet, cuma kan kita capek pikiran, capek badan ngerjain tugas, nggak ada waktu buat bermain bulu tangkis lagi. Kalaupun ada, saya lebih memilih untuk istirahat. Jadi lebih fokus ke kuliah ya. Selesaikan kuliah dulu. Itu kan tanggung jawab dari orang tua, kita dibiayain oleh orang tua, kan nggak enak kalau kuliahnya terlantarkan gitu. Berantakan. Iya kan, eman-eman gitu. Iya. Oke, terus mungkin ada kemungkinan pindah cabur yang lain mungkin, atau akan tetap mungkin jadi atlet badminton. Untuk menjadi atlet saya kira udah nggak bisa ya, karena udah terlalu lama vakum, terus juga fisiknya udah tidak memadai untuk melakukan untuk menjadi atlet badminton. Saya kira untuk sekarang saya lebih memilih fokus kuliah, dan karena pendidikan, saya kuliah di pendidikan kan, mungkin nanti jadi guru atau mungkin bisa jadi pelatih kan. Bisa saja, mudah-mudahan nanti jadi pelatih bulu tangkis atau jadi guru olahraga lah di sekolah. Itu yang paling mungkin untuk saya jalani ya. Untuk menjadi atlet ya, saya kira itu sangat susah, udah vakum berapa tahun, berarti udah lama banget, nggak bisa lagi ya itulah. Oke, mungkin harapan apa nih untuk kedepannya untuk bulu tangkis atau olahraga yang di Indonesia, harapannya dari Mas Pratika itu apa? Harapan untuk olahraga Indonesia ya, semoga ya lebih maju, dan pemerintah lebih memperhatikan lah, karena kan olahraga juga salah satu yang membanggakan dari Indonesia sendiri. Jadi saya mohon untuk pemerintah lebih perhatian lagi di bidang olahraga, kayak infrastrukturnya itu, sarana-sarananya diperbaiki lagi, dikembangkan lagi agar prestasinya juga ikut meningkat. Khususnya untuk bulu tangkis sendiri, saya kira karena dari dulu sudah kepengurusannya sudah bagus, dari kecil ya, di PB Jarum itu kan sudah bagus dari dulu. Jadi ya kayak penghasil atlet lah kan di situ kan PB Jarum. Jadi saya kira tinggal mengembangkan lagi untuk agar prestasinya terus meningkat. Dan untuk anak-anak atau adik-adik saya yang ingin menjadi atlet, teruslah berjuang, kayak latihan yang rutin, jangan lupa makannya dijaga agar kondisi fisik tidak buruk. Akhirnya kita bisa menjadi atlet yang baik, yang hebat. Semangat terus untuk adik-adik semua. Oke, mungkin ada sedikit tips atau motivasi untuk orang lain atau penerus bangsa yang mungkin akan terjun ke dalam dunia olahraga, atau ya mungkin cabang-cabang yang lain, atau cabang badminton atau yang lain, itu mungkin ada sedikit tips ya untuk yang ingin menjadi atlet. Saran saya istirahatnya dijaga ya, jangan suka begadang, apalagi yang masih kecil, itu bisa merusak tubuh. Jangan keseringan ngopi, atau juga jangan merokok, yang minum alkohol apalagi itu nggak boleh, dapat merusak badan. Terus disiplin dalam hal apapun, seperti istirahat, latihan, makan, itu harus disiplin, apalagi beribadah. Itu salah satu kunci dari keberhasilan seorang atlet, karena kan apalah kita kalau nggak ada kehendak dari yang kuasa kan.
itu ibadah harus tetap dijaga walaupun kita sibuk apapun. Itulah tips, sedikit tips dari saya. Mungkin itu. Oke, itu mungkin cukup ya untuk wawancara kali ini. Terima kasih ya sudah. Terima kasih kepada Mas Pradika sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Pradika bisa bermanfaat ya untuk orang lain. Amin. Kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.